Saudara-saudara terkasih, para sahabat renungan harian. Hari ini Yesus mengisahkan perumpamaan bendahara yang cerdik. Apa maksud cerdik dalam perumpamaan tersebut? Cerdik yang dimaksudkan Yesus dalam cerita bendahara yang tidak jujur adalah kemampuannya yang luar biasa dalam upaya menyelamatkan kehidupannya. Bendahara itu akan dipecat oleh tuannya karena ketahuan tidak jujur dalam pengelolaan uang. Bendahara sadar bahwa ia tidak memiliki kemampuan apa-apa selain mengelola keuangan. Maka sebelum memberi pertanggungjawaban sesuai kemampuannya, ia mengubah ketentuan pengembalian pinjaman dari orang-orang yang meminjam kepada tuannya. Orang yang meminjam 100 tempayan minyak, uang hutang diubah menjadi 50 tempayan. Yang berhutang 100 pikul gandum diubah menjadi 80 pikul gandum. Dengan mengubah pengembalian hutang, bendahara yang tidak jujur mendapatkan keuntungan untuk menyelamatkan hidupnya. Ia memperoleh nama baik dari peminjam, karena para peminjam merasa dibantu karena utang yang dikembalikan menjadi berkurang. Dan ia juga dapat mempertanggungjawabkan hutangnya kepada tuannya, karena nilai hutang yang besar menjadi lebih kecil, sesuai dengan angka hutang yang baru dibuat. Dengan demikian, ia bisa mempertanggungjawabkan kepada tuannya bahwa ia tidak merugikan tuannya. Ia bisa lolos dari tuntutan yang berat saat mempertanggungjawabkan laporan keuangannya. Sikap tanggap akan problem yang sedang dihadapi dan cepat mencari jalan keluar dari masalah yang sedang melanda, itulah yang dipuji, bukan perbuatan curangnya. Demi hidup, bendahara memutar akalnya, memaksimalkan kemampuannya agar bisa tetap bertahan hidup. Demi hidup, orang akan berjuang sekuat tenaga. Itulah naluri dalam diri manusia. Jika manusia berani berjuang sedemikian kuat demi hidup, akankah manusia juga berani berjuang sedemikian gigih demi iman, demi kerajaan Allah? Itulah pertanyaan yang disodorkan Yesus lewat perumpamaan kepada murid-muridnya. Dengan berkata, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Yesus bukan meminta kita untuk berbuat yang tidak tepat terhadap sesama demi hidup. Bukan itu, tetapi Yesus mengatakan, kalau kita begitu cerdik untuk hal-hal yang bersifat sementara, mengapa kita tidak memperjuangkan secara maksimal untuk kehidupan yang kekal, hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan Allah? Bukankah kehidupan kekal juga patut diperjuangkan dengan maksimal seperti memperjuangkan hidup kita sekarang ini? Jangan-jangan kita berpikir, kehidupan kekal kan urusannya nanti. Bisa diperjuangkan nanti saja. Saat hidup sekarang sudah tercukupi. Hidup kekal urusan Tuhan. Jika ini yang menguasai cara pandang kita, maka memang sulit kiranya kita menjadi pejuang-pejuang yang tangguh demi kerajaan Allah. Karena kita menganggap kerajaan Allah itu soal nanti. Kerajaan Allah itu urusan Allah, bukan urusan saya. Urusan saya adalah gimana saya bisa hidup enak, tentram, damai, sejahtera, kalau mungkin kaya pada saat ini. Kalau kerajaan Allah itu nanti saja. Tuhan memberkati.